Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang probabilitas blocking. Kenapa di sini ada pemodelan simulasi? Karena kali ini presentasi ini tuh ditunjukkan untuk melengkapi tugas besar dari pemodelan simulasi kami dari kelompok 3. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang kita membahas probabilitas blocking itu apa? Itu peningkatan pada jumlah user atau pengguna internet dalam menggunakan jaringan komunikasi akan dapat diatasi dengan mengurangi batasan dalam pengaturan koneksi atau untuk menurunkan probabilitas blocking. Untuk meningkatkan kinerja jaringan multi-hop menggunakan pengubahan panjang gelombang yang menciptakan probabilitas blocking rendah. Pengubahan panjang gelombang menyatukan setiap jalur hop yang dapat mengurangi batasan dalam pengaturan koneksi dan membuat menurunnya probabilitas blocking. Di sini ada probabilitas blocking, formula Erlang-B, dan formula Engsat. Probabilitas blocking itu apa? Kalau blocking sendiri itu kan sistem untuk menolak melayani request traffic karena kanal yang dimiliki sudah terpenuhi. Probabilitas itu berarti kan seperti ya berapa jumlah yang masuk gitu. Probabilitas kemungkinan request yang akan ditolak gitu. Terus kalau formula Erlang-B, sebenarnya ini membahas tentang dua formula Engsat dan formula Erlang-B. Erlang-B itu sebenarnya Erlang itu ada banyak, ada A, B, C gitu. Tapi sekarang kita membahas tentang formula Erlang-B. Kalau formula Engsat itu mirip dengan formula Erlang-B, tetapi perbedaannya jika kalau Erlang-B itu lebih banyak, kalau Engsat itu terbatas gitu. Biasanya digunakan kurang dari 200 panggilan. Sedangkan model Erlang-B itu paling banyak digunakan untuk menentukan jumlah kanal atau saluran yang diperlukan untuk membawa traffic selama sejam dari nilai grade of service atau GOS dan beban traffic yang ditentukan. Jadi kalau formula Erlang-B itu sudah ditentukan, sedangkan formula Engsat itu dia itu cuma bisa kurang dari 200 gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalau dihitung antara Erlang-B dan Engsat itu kalau jumlahnya sama, jumlahnya kecil dan sama itu tidak berbeda jauh gitu dalam demonya, dalam dalam demo atau percobaannya gitu. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi saya sudah simpulkan, kalau memakai Engsat dan Erlang-B itu tidak beda jauh jika populasinya itu kecil gitu. Dan blocking itu merupakan probabilitas atau kemungkinan traffic yang akan ditolak gitu. Traffic yang ditolak karena kanalnya sudah terpenuhi. Lalu kita mulai demonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Erlang-B dan program utamanya. Erlang-B di sini ada dua program yang bersebelahan yang harus dipasang bersama-sama agar program itu dapat mengeluarkan output yang diinginkan. Jadi pertama ada close all, itu akan menutup semua figur atau gambar yang ada. Lalu ada clear all itu menghapus semua perintah yang telah dijalankan. Terus ada lambda sama dengan 0.2 0,001 0,0065. Jadi di sini lambda itu sebagai rata-rata intensitas traffic yang akan masuk. Terus ada dan lambda ini dimulai dari 0 sampai 0,0065 dan dengan kelipatan 0,0001. Jadi kita bisa lihat di sini trafficnya yaitu 65, sebesar 65. Lalu ada D sama dengan 200. D itu adalah rata-rata waktu yang digunakan oleh
kecepatan rata-rata trafik. Lalu di sini kita memiliki ada 4 skema dari N1, N2, N3, dan N4. Dari N1 misalnya 1 itu adalah jalur yang masuk itu 1. Jumlah salurannya itu 1. Lalu B sama dengan R lang B, N sama dengan A. R lang B ini akan kita panggil dari file yang sebelah sini. Lalu ada N yaitu jumlah saluran dan A itu intensitas. Lalu ada II itu nilai indeks untuk menemukan B yang kurang dari 0,1. Lalu diplot A11, B11. Plot ini seperti gambar, nanti akan muncul dia mau letaknya di mana. Terus A11 itu selain dari nilai indeks, dia juga dapat mengembalikan nilai indeks. Dan begitu pula dengan skema yang kedua di N2. Jadi kalau misalnya A11 itu kan array. A dan B itu sama-sama array. Jadi di dalam array, misalnya di array yang pertama itu 1, B-nya itu array yang pertama juga 1. Jadi nanti plotnya 1, 1. Misalnya seperti itu, B-nya itu nanti digambar yang akan muncul outputnya. Lalu untuk skema yang kedua juga N sama dengan 2, jalur saluran channelnya 2, N3 dan N4 juga salurannya 3 dan 4. Nanti R lang B akan dipanggil dari file yang sebelah, dan dia itu, ini kan kalau misalnya skema pertama A11, B11, yang kedua juga sama, dan yang ketiga dan 4 itu beda. Itu hanya variasi, kalau misalnya disamakan semua juga tidak apa-apa. Lalu ada legenda. Legenda itu nanti akan ditampilkan pada gambar. 1 itu menunjukkan channel 1, 2 itu menunjukkan channel 2, dan seterusnya. Terus ada X-label dan Y-label. X-label dan Y-label itu penamaan saja dalam figurnya nanti. Titelnya itu nanti akan adalah judul dari gambar tersebut. R lang B formula. Lalu pada file R lang B, function B sama dengan R lang B, N sama dengan A. N tadi kan sama dengan jumlah saluran ya. Lalu A itu ukuran dari jumlah panggilan tersebut. Jumlahnya berapa? Ya, terus habis itu ada if, length, dan seterusnya itu mengecek apakah channelnya negatif ataukah positif ataukah desimal ataukah bilangan bulat, dan yang bisa masuk ke saluran itu hanyalah bilangan bulat dan positif saja. Nah, error sama dengan mass scalar positif dan integer, dia harus bilangan positif dan integer. Lalu ada kita buat assume kayak sebuah ruangan yang bernilai 0 atau 0 yang ukurannya itu A, ukuran dari jumlah saluran. Jumlah salurannya itu yang tadi bernilai 65. Lalu ada for II sama dengan 0 sampai N. Jadi 0 sampai jumlah salurannya. Jumlah saluran berarti apa? Kalau A kan tadi ukuran sesuai jumlah panggilan. Terus assume sama dengan assume A kali I per faktorial. Faktorial dari satuannya nanti yang akan diambil gitu. 1, 1, channel 1, 1, channel 2, 2 gitu. Terus lalu N, B sama dengan A kali N faktorial assume, kali assume. Dan B sendiri adalah rumus asli dari R lang B. Lalu kita menuju ke, habis itu programnya kita run. Dan menunjukkan gambar. Lah ini yang disebut dengan legenda. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Dan di sini juga ada hold on. Hold on artinya semua garis itu dikumpulkan menjadi satu gambar. Terus di sini ada judulnya, titelnya adalah R lang B formula. Lalu ada X label, ada traffic intense R lang, dan Y label ada blocking probability.
sesuai dengan skema yang telah kita buat. Ada 4 skema. Oke, penjelasannya mungkin sampai di situ. Jika ada pertanyaan. Setelah demo, ada kutipan. Jika kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Jadi teman-teman itu harus semangat dalam menuntut ilmu. Jika lelah, memang harus istirahat. Keep healthy ya, semoga sehat selalu. Dan terima kasih telah menonton penjelasan kita.